warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabita Azza Faiza dari program studi S1 Gizi Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan menyampaikan terkait patofisiologi obesitas yang berjudul Aksi atau Ayo Kenalan sama Obesitas. Obesitas telah menjadi masalah kesehatan dan gizi masyarakat dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Obesitas merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan antara tinggi badan dan berat badan akibat jumlah jaringan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu obesitas umum dan obesitas sentral, di mana obesitas umum dapat diketahui melalui indikator IMT atau indeks massa tubuh, dan pada obesitas sentral dapat diketahui melalui pengukuran lingkar pinggang atau waist circumference. Rumus IMT adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter kemudian dikuadratkan. Seseorang dikatakan kekurangan berat badan tingkat berat apabila hasil dari perhitungan IMT kurang dari 17,0. Kekurangan berat badan tingkat ringan apabila hasil dari IMT 17,0 hingga 18,4. Dikatakan normal apabila menunjukkan hasil 18,5 hingga 25,0. Dikatakan kelebihan berat badan ringan atau overweight apabila menunjukkan hasil 25,1 hingga 27,0. Dan dikatakan kelebihan berat badan tingkat berat atau obesitas jika menunjukkan hasil lebih dari 27,0. Waist circumference atau penilaian obesitas sentral atau abdominal dengan menggunakan pengukuran lingkar pinggang. Pada laki-laki dapat dikatakan beresiko terkena obesitas sentral apabila lingkar pinggang melebihi angka 90 cm dan pada perempuan beresiko terkena obesitas sentral apabila lingkar pinggang melebihi angka 80 cm. Menurut Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa obesitas pada usia di atas 18 tahun meningkat pada 3 periode, yaitu pada 2007 sebesar 10,5%, pada 2013 sebesar 14,8%, dan pada 2018 sebesar 21,8%. Sedangkan peningkatan obesitas sentral usia di atas 15 tahun pada tahun 2007 sebesar 18,8%, pada 2013 sebesar 26,6%, dan pada 2018 sebesar 31,0%. Etiologi obesitas. Penyebab umum obesitas terjadi karena ketidakseimbangan asupan dari pola makan dengan aktivitas fisik sehari-hari. Apabila asupan makan lebih besar daripada kalori yang dikeluarkan dari aktivitas fisik sehari-hari, maka hal ini dapat menjadi salah satu pemicu obesitas karena terjadi penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Selanjutnya adalah faktor genetik. Apabila salah satu orang tua mengalami obesitas, maka peluang anak mengalami obesitas sebesar 40-50%. Sedangkan apabila kedua orang tua mengalami obesitas, maka peluang anak mengalami obesitas menjadi sebesar 70-80%. Faktor obat-obatan. Konsumsi obat bergolongan steroid dapat memicu terjadinya obesitas karena obat golongan tersebut dapat meningkatkan nafsu makan. Kemudian ada faktor hormonal. Hormon yang berperan dalam kejadian obesitas antara lain hormon leptin, tiroid, grelin, insulin, dan estrogen. Patofisiologi obesitas. Pengaturan keseimbangan energi diperankan oleh hipotalamus melalui 3 proses fisiologis, yaitu pengendalian rasa lapar, pengaturan laju energi, dan pengaturan kegiatan hormon. Proses penyimpanan energi terjadi melalui sinyal efferents yang berpusat pada hipotalamus. Sinyal tersebut bersifat anabolik atau meningkatkan rasa lapar dan katabolik atau meningkatkan pengeluaran energi. Sinyal tersebut dibagi menjadi 2, yaitu sinyal pendek dan sinyal panjang. Sinyal pendek mempengaruhi porsi makan dan berhubungan erat dengan pengosongan lambung yang diperankan oleh hormon kolestokinin sebagai stimulator peningkat rasa lapar. Sedangkan pada sinyal panjang, hormon yang berperan yaitu hormon leptin dan insulin yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan penyimpanan energi.
Orang yang mengalami obesitas memiliki banyak lemak tubuh di sel-sel lemaknya. Apabila asupan energi melebihi dari yang dibutuhkan, maka jaringan adiposa meningkat disertai dengan peningkatan kadar leptin di dalam peredaran darah. Leptin kemudian merangsang anoreksigenik center di hipotalamus agar menurunkan produksi neuropeptida Y atau NPY, sehingga terjadilah penurunan nafsu makan. Demikian pula sebaliknya, apabila kebutuhan energi lebih besar dari asupan energi, maka jaringan adiposa berkurang dan terjadilah rangsangan pada oreksigenik center di hipotalamus yang menyebabkan peningkatan nafsu makan. Pada sebagian besar penderita obesitas terjadi resistensi leptin, sehingga tingginya kadar leptin tidak menyebabkan penurunan nafsu makan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar penderita obesitas mengalami resistensi leptin cenderung lebih sulit menurunkan berat badannya. Resiko penyakit akibat obesitas antara lain kolesterol, penyakit kantung empedu, gangguan pernafasan, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Obesitas dapat dicegah dengan cara menghindari makan makanan tinggi gula, lemak, dan kalori. Perbanyak makan makanan yang lebih sehat seperti sayur-sayuran dan makanan yang tinggi serat dan protein. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari agar menyeimbangkan asupan yang telah masuk ke dalam tubuh. Dan istirahat yang cukup. Ingat ya, jangan berlebihan. Nah, setelah menyimak video tadi, teman-teman udah kenal nih sama obesitas. Dan tentunya teman-teman juga udah tahu apa aja resiko apabila tubuh kita mengalami obesitas. Untuk itu, yuk mulai sekarang kita terapkan pola hidup yang lebih sehat lagi agar terhindar dari obesitas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.